Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Jadi gini teman-teman, ada banyak dari kalian yang bertanya, kenapa kok sampai saat ini kita belum membuat website? Atau kenapa JavaScript-nya nggak langsung aja diimplementasiin ke elemen-elemen website? Atau misalnya contoh kasus lainnya. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi sesuai dengan tema dari seri ini, memang fokus kita itu adalah untuk memahami dasar-dasar dari pemrograman. Nah, untuk memahami itu, tentu saja kita butuh bahasa pemrogramannya. Dan bahasa pemrograman yang kita pilih adalah JavaScript. Gitu. Jadi, konsep-konsep pemrograman ini sebetulnya nanti bisa kalian terapin juga ketika kalian menggunakan bahasa pemrograman lain, ya, misalnya seperti C, Java, PHP, atau yang lainnya. Meskipun memang masing-masing bahasa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tapi konsep-konsep dasar seperti tipe data, variabel, struktur kendali, ya, pengulangan pengkondisian, itu pasti sama. Jadi nantinya itu bisa menjadi dasar kalian kalau mau belajar pemrograman yang lain. Jadi yang kita pelajari itu emang masih dasar sekali. Nah, lalu agar JavaScript yang sedang kita pelajari ini bisa kita gunakan dalam pembuatan web, kita nantinya juga akan belajar sesuatu yang dinamakan dengan DOM, ya, atau Dokumen Object Model. Gitu. Jadi kalau kalian mau bikin website pakai JavaScript, kalian harus tahu dulu mengenai DOM, gitu. Karena DOM digunakan oleh JavaScript agar bisa berinteraksi dengan elemen-elemen HTML yang kita buat. Nah, untuk bisa belajar mengenai DOM tersebut, kita butuh pemahaman dari konsep pemrograman di JavaScript nanti seperti function, array, atau object gitu ya, yang nanti akan kita pelajari di video-video berikutnya di seri ini. Gitu. Jadi saya minta kalian bersabar dulu ya, sebelum nantinya kita benar-benar menggunakan JavaScript untuk membuat website. Dan untuk DOM-nya sendiri, nanti saya akan buatkan seri khusus untuk itu setelah seri yang ini kita selesaikan ya. Itu jadi alasannya kenapa sampai sekarang kita belum menggunakan JavaScript ini untuk membuat website. Tapi meskipun yang kita pelajari itu masih konsep dasar pemrograman, jangan kira kita tidak bisa berkreasi untuk membuat sebuah program yang menarik ya. Kita bisa juga loh membuat sebuah game yang sangat sederhana. Nah, kalau kalian lihat di judul video ini, kita akan membuat sebuah game sederhana, yaitu game Sweet Jawa ya, untuk melawan komputer nantinya. Kalian tahu kan Sweet Jawa ya? Pasti tahu lah ya. Atau ada yang nyebut juga nama lainnya itu Suten ya, atau Shoot, atau Pink Shoot gitu ya. Ya pokoknya game yang mengadu jari kalian ya, jari telunjuk, jempol, sama kelingking, yang direpresentasikan menjadi gajah, orang, dan semut gitu ya. Ini sama seperti ada yang disebut dengan Sweet Jepang ya, yang batu, gunting, kertas itu. Ya, jadi nanti gamenya kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau saya jalankan browsernya. Nah, jadi game itu gini. Kita akan menggunakan pop-up prompt ya, untuk meminta inputan dari user untuk memilih. Mau memilih gajah, semut, atau orang gitu ya kan. Pilihannya ada 3 itu. Nah, kalau misalkan kita memilih salah satu, misalnya gajah begini ya. Pada saat menekan OK, nah komputer akan secara random memilih pilihannya juga. Tuh, ini contohnya saya pilih gajah, komputernya secara random memilih semut. Nah, kita tentukan gajah lawan semut menang mana? Menang semut ya, karena katanya semut masuk ke kupingnya gajah ya. Kalian tampilkan hasilnya, maka hasilnya kamu kalah ya, atau kita kalah gitu ya. Gitu. Nanti kalau kita coba lagi, kalian mencet OK, nanti dia diminta lagi. Apakah mau ulangin lagi nggak? Nah, jadi game seperti itu ya. Kalau saya mencet OK, minta lagi. Kalau saya tulis gajah lagi deh ya, gajah gitu. Nah, sekarang komputernya secara random milih gajah juga, sehingga hasilnya seri, nggak ada yang menang. Nah, paham nggak? Ya, jadi kita akan coba membuat game sederhana ini dengan hanya menggunakan materi yang sudah kita pelajari di video-video sebelum ini. Baik, ini jadi saya sudah punya sebuah tag script yang saya arahkan ke sebuah file JavaScript namanya sweetjava.js. Ya, saya udah punya filenya, tapi masih kosong. Sekarang kita akan isi coba di sini. Ya, sekarang coba kita pikirkan dulu gimana cara kerja gamenya. Nah, yang pertama, kita harus cari tahu dulu playernya milih apa ya. Jadi kita harus menangkap pilihan playernya. Playernya milih gajah, semut, atau orang. Lalu, kita harus menangkap juga pilihan dari komputer. Itu nanti menggunakan bilangan random. Ya, jadi kita akan membangkitkan, sebutnya mengenerate bilangan random. Baru selanjutnya kita menentukan rules-nya. Menentukan rules tuh apa menang lawan apa kalah lawan apa. Dan di akhir tampilkan hasilnya ya. Gini. Ya, jadi ini adalah algoritmanya atau pseudocode-nya ya kita sebutnya. Nah, untuk menangkap pilihan player, ya kita coba dari atas. Untuk menangkap pilihan player, misalkan saya punya variabel namanya P aja begitu ya.
Di sini kita akan menggunakan sebuah prompt. Ya, masih ingat kan? Pop-up-nya adalah prompt begini. Ya, lalu kita kasih misalnya pesannya apa? Silahkan pilih pilihannya ya. Bisa gajah, semut, atau orang. Nah, gimana nanti kalau misalnya user atau playernya memasukkan inputan selain 3 ini? Nah, itu berarti harus kita tangani ya. Tapi untuk sekarang, biarkan begini dulu. Nah, selanjutnya kita akan menangkap pilihan komputer. Kita udah punya pilihan playernya, sekarang kita menangkap pilihan komputer. Caranya gimana? Gimana kalau gini? Saya punya variabel namanya comp gitu ya, untuk menangkap pilihan komputer. Nah, di sini saya akan membangkitkan bilangan random menggunakan fungsi math. Ya, kalian nggak usah khawatir dulu kalau belum paham mengenai fungsi, nanti kita bahas di video berikutnya. Ini artinya kita memanggil library-nya JavaScript yang namanya math, lalu memanggil metodenya atau fungsinya namanya random. Begini. Nah, ini artinya kita akan membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 1. Begitu. Contohnya deh, kalau misalkan saya console log comp-nya, lalu saya jalankan. Nah, ini ya, ada tulisan pilih gajah, semut, atau orang. Ini karena belum jalan, kita oke dulu aja. Saya mau lihat inspect, lalu console. Nah, lihat tuh. Ini adalah bilangan yang dibangkitkan 0,22 sekian. Kalau saya refresh, berubah lagi tuh. Ya, jadi setiap saya membuka halamannya, angkanya berubah-ubah. Nah, ini tinggal kita tentukan. Kalau angkanya berapa, komputernya milih semut. Kalau angkanya berapa, komputernya milih gajah. Dan kalau angka berapa, komputernya milih orang. Paham nggak? Ya, kita coba. Kita udah dapat angka randomnya. Gimana kalau saya tulis gini? Jika if ya, compnya nilainya lebih kecil dari berapa? 1 dibagi 3 itu kan 0,33 ya. 3333 gitu ya. Gimana kalau saya tulis gini 0,34 deh. Itu misalkan compnya kita timpa. Tadinya angka kita isi dengan string gajah misalkan. Tapi kalau misalnya compnya berapa nih? Antara 0,33 sampai 0,66 gitu ya. Lebih besar dari sama dengan 0,34 dan gitu ya. Compnya lebih kecil dari 0,6666 ya, jadi 67 aja ya. Ini apa? Silahkan kalian tentukan sendiri. Misalnya ini orang begitu. Else sisanya berarti di atas 0,67 ya. Itu compnya apa? Dia semut begitu. Sudah. Nah, sekarang si compnya ini udah punya nilainya. Jadi kalau saya simpen console log di sini comp lagi, nanti yang tampil bukan angka, tapi apa? Random antara gajah, semut, dan orang. Ya, saya refresh. Oke, tuh gajah. Ya. Terus saya refresh lagi. Nah, sekarang orang. Udah tuh, sekarang komputernya udah punya pilihan randomnya. Baru sekarang kita tentukan rules-nya apa. Misalnya gajah lawan orang menang siapa, gajah lawan semut menang siapa, begitu ya. Gajah lawan gajah, seri. Jadi saya bisa tulis gini, gimana kalau kita tangani yang seri dulu biar gampang. If P itu sama dengan gitu ya. P itu kan yang dipilih oleh player sama dengan yang dipilih oleh komputer, dua-duanya pilih gajah misalnya ya. Maka kalian bisa tulis alert misalnya ya. Hasilnya seri misalkan. Nah, bisa gini, atau gimana kalau kita bikin lebih rapi deh ya pesannya ya. Jadi alertnya kita simpan belakangan. Jadi gini. Gimana kalau kita bikin misalnya sebuah variabel di sini, kita kasih nama apa hasil begitu ya. Yang nanti kita isi dengan string. Nanti hasil ini akan kita gunakan untuk menampilkan alert di akhir. Jadi kalau misalkan player dan komputer memilih pilihan yang sama, hasilnya diisi seri begitu. Lalu selanjutnya, else if jika kalau kita si playernya memilih apa misalnya gajah misalnya ya. Nah, kalau kita milih gajah apa nih? Berarti kita tentukan komputernya sekarang pilih apa. Apakah komputernya pilih orang atau pilih semut? Ya, kita nggak perlu lagi ngecek apakah komputernya pilih gajah. Kenapa? Karena kita sudah cek di sini. Kalau sama ya. Berarti kita cek lagi if komputernya pilih orang gitu ya. Kalau komputernya pilih orang, gajah lawan orang menang mana? Menang gajah ya. Soalnya orangnya diinjek gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan menang gitu. Benar nggak? Else hasilnya else itu kan berarti komputernya pasti pilih semut gitu. Hasilnya kita kalah.
Kalau kita pilih gajah, komputer pilih semut, kita kalah. Paham nggak? Jadi kita cek pilihan kita dulu, baru kita cek pilihan komputer. Coba diperhatikan dulu. Paham nggak? Ya, dan ini kita akan lakukan untuk pilihan kita yang lain. Ya, ada else, if lagi nanti jika kita pilih apa nih? Orang misalnya ya. Maka kita cek komputernya pilih apa gitu. Kalau komputernya pilih gajah gimana? Kalau komputernya pilih gajah berarti hasilnya kita kalah. Dan selanjutnya else kalau komputernya pilih apa? Semut berarti ya. Kalau komputernya pilih semut maka hasilnya pasti kita menang. Gitu. Nah ini teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan kita menggunakan if dan else saja seperti ini kan sebetulnya kita bisa menggunakan operator ternary ya. Jadi kalian bisa ganti baris ini coba saya komentari dulu ya. Saya ganti dengan ini. Hasil sama dengan ternary itu gini, kita tulis kondisinya apa menggunakan kurung. Kita tulis kondisinya gitu. Kalau misalnya komputer sama dengan orang, maka jika true hasilnya menang. Titik 2, jika false hasilnya kalah. Nah gini, ini satu baris ini sama dengan 5 baris yang ini. Ya, jadi cek dulu, bacanya gini. Cek dulu apakah komputer itu memilih orang. Jika ya, maka string menang akan masuk ke variabel hasil. Jika false, maka string kalah akan masuk ke variabel hasil. Paham ya? Jadi sekarang kita nggak perlu lagi nih melakukan ini. Ya, ini saya biarkan di sini supaya kita bisa lihat maksudnya apa ya. Kalau yang ini nggak usah. Yang ini langsung aja. Hasil sama dengan kalau komputer milihnya gajah, ya kalau gajah lawan orang menang gajah, berarti kita kalah. Tuh. Maka kalau komputer milih semut, kita menang. Ya, terakhir else if kalau komputer pilihnya semut, maka hasilnya kalau komputer milih orang, kita semut komputernya orang, berarti kita kalah ya, kita diinjek. Kalau komputernya milih gajah, kita menang karena kita masuk ke kuping gajahnya. Itu semuanya tinggal kita tambahkan lagi satu buah else. Buat apa? Kalau kita memasukkan inputan selain gajah, semut, dan orang. Ya, jadi hasilnya kita isi dengan memasukkan pilihan yang salah gitu ya. Begini, jadi kita sudah menggunakan pengkondisian. Baru di akhir kita menampilkan hasilnya. Apa hasilnya? Kita tampilkan aja menggunakan alert, misalnya begini ya. Kita kasih tahu dulu, kamu memilih apa? Kita pilih apa tadi? Kita tuh P apa com? P ya. Kita tuh player, lalu dan komputer memilih apa nih? Komputer milih com dia ya. Dan terakhir kita gabungkan di bawahnya aja tulis ya pakai \n, maka hasilnya adalah kamu. Nah ini kamu apa? Tinggal diambil aja hasilnya ya. Kamu menang, kamu kalah, atau kamu memasukkan pilihan yang salah. M-nya kecil. Hasil. Begini, gimana? Paham ya? Coba kita lihat hasilnya ini udah benar apa belum. Ini di save dulu, kita balik ke browsernya. Ini nggak butuh ada konsolnya ya. Kita close, kita refresh. Nah, coba kita pilih apa nih? Kita pilih orang aja ya. Kita pilih orang, ketika pencet tombol OK, kita pilih orang, komputer pilih semut, berarti kita menang ya. Betul tuh. Coba kita coba lagi. Oh, ini kalau saya pencet OK hilang. Harus saya refresh dulu. Baru ada lagi. Kalau saya pilih semut, OK. Kamu milih semut, komputer milih gajah. Nah, kita menang lagi. Atau kita tambahkan looping dulu ya supaya kita kasih pertanyaan apakah gamenya mau diulang apa tidak. Gimana caranya? Kita bungkus semuanya menggunakan while. Gini, kita bungkus. Nanti kita cek while-nya apa ya. Kurung tutupnya simpan di paling bawah. Saya blok, saya geser satu, tutupnya di sini. Nah, ini kita tentukan while apa nih? Misalnya gini, saya punya variabel di atasnya namanya tanya begitu ya. Saya isi dengan true. Saya bisa tulis gini, selama tanyanya berisi true gitu. Ya, jadi pertama kali pasti dia masuk ke pengulangan atau ininya bisa saya hapus. Jadi kita menggunakan true atau false value-nya ya. Cukup begini. While tanya, nanti kita cek isinya apa, true atau false, maka jalankan ini.
Dan di akhir kita cek lagi. Kasih apa? Kasih confirm ya. Gini. Lagi misalkan gitu. Jadi kalau confirm ini kan memunculkan pop-up konfirmasi, ada tombol OK dan cancel. Kalau OK tanyanya bernilai true, kalau cancel tanyanya bernilai false. Tuh ya, supaya nanti kita tahu kalau sudah selesai. Di luar while-nya kita kasih alert, terima kasih sudah bermain, misalkan gitu. Kita coba lagi, save dulu, balik ke sini, refresh. Pilih lagi, gajah. Kamu milih gajah, komputer milih orang, kamu menang. Ini perasaan dari tadi kita menang terus ya, jangan-jangan ada yang salah nih. Oke dulu. Nah ini ada pertanyaan lagi. Oke. Gajah lagi deh. Oh ternyata enggak ya nih. Kita pilih gajah, komputer pilih semut, kita kalah. Kita coba lagi. Oke. Kalau saya tulis sembarang, ini bukan gajah, semut atau orang, saya pencet oke. Kamu memilih ini, komputer memilih ini. Kamu memasukkan pilihan yang salah. Ya, jadi ada tampilannya begini. Kalau saya pencet oke lagi, dan di sini saya pencet cancel, nah, baru ada tulisan terima kasih. Oh salah nih. Terima kasih sudah bermain. Gitu ya. Jadi sudah nih kita membuat game yang sangat sederhana dengan menggunakan JavaScript yang sudah kita pelajari. Ya, jadi itu mungkin video kali ini kita mencoba membuat game yang sangat sederhana saja. Ini saya punya tantangan nih, saya punya challenge buat kalian. Ya, challenge-nya begini. Nah, ini kalau kalian mahasiswa saya, ini biasanya jadi tugas di kuliah saya nih ya. Jadi aplikasinya sama seperti tadi, konsepnya sederhana menggunakan pop-up dan control flow ya. Tapi sekarang gamenya adalah game tebak angka. Gini, jadi kalau saya jalankan, mainnya gini. Coba silakan kalian tebak angka dari 1 sampai 10. Gitu. Jadi ini sama aja, kita membangkitkan bilangan random dari 1 sampai 10. Kalau tadi kan bilangan randomnya dari 0 sampai 1. Ya, jadi nanti coba kalian cari cara gimana caranya membangkitkan bilangan random 1 sampai 10, bukan 0 sampai 1. Lalu bilangannya bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Ya, tuh, jadi kita harus menebak 1 sampai 10 dan kita dikasih 3 kesempatan. Kalau saya pencet OK, kita diminta masukkan angka tebakan. Misalkan 1 sampai 10 berapa? Kita pilih 7 misalnya ya. Ini nggak tahu 7 langsung bener apa enggak. Kalau saya pencet OK, nah ternyata yang kita pilih terlalu rendah. 7 itu terlalu rendah. Kita masih punya 2 kesempatan. Nah, jadi berapa nih? Kalau 7 terlalu rendah misalnya 9 ya. Cobain OK, 9. Nah, kalau benar ada tulisannya. Anda benar, angka yang dicari adalah 9. Atau kita coba lagi. Oke, terima kasih. Saya ulangi, refresh. Saya masukin angka 1 misalnya. Terlalu rendah. 2. Terlalu rendah juga. 3. Nah, benar tuh. Angka yang dicari adalah 3. Begitu ya. Jadi gamenya simple seperti itu. Sekarang coba kita balikin. Angka 1. Angka 1 lagi. Angka 1 lagi. Nah, kesempatan Anda sudah habis. Anda gagal. Angka yang dicari adalah 2 gitu. Ya, jadi gamenya simple, mencari angka dari 1 sampai 10. Silakan ini buat dicoba-coba aja sebagai latihan. Ya, nanti silakan kalian bisa modifikasi angkanya jadi lebih banyak atau lebih sedikit, nyawanya lebih banyak atau lebih sedikit. Oke, jadi mungkin itu ya videonya untuk materi kita kali ini, menggabungkan apa yang sudah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Ya, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Itu kita akan membahas topik yang baru mengenai function. Ya, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Kalau misalkan bingung dengan latihan kita tadi, silakan ajukan aja pertanyaannya, tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah video YouTube-nya. Kita ketemu lagi di video yang akan datang, masih bersama saya Sandika Gali. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.